أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kata Imam Ibnu Katsir Ad-Dimashqi tentang tafsir isti'adzah dan hukum-hukumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khuzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'iz billah innahu sami'un 'alim. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Dan jika kamu ditimpa sesuatu godaan setan, maka berlindunglah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-A'raf ayat 199 sampai 200. Idfa billati yahsanus sayyi'ah nanu a'lamu bima yasifun wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syaitan wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Tolaklah perbuatan buruk mereka dengan yang lebih baik, maka lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan. Dan aku berlindung pula kepada Engkau, ya Tuhanku, dari kedatangan mereka kepadaku. Surat Al-Mu'minun ayat 96 sampai 98. Idfa billati yahsanu fa izal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa dzu hazzin 'azim. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghum fasta'iz billah innahu was-sami'ul 'alim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Sifat-sifat baik itu tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan melainkan kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Dan jika setan mengganggumu dengan suatu gangguan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Fusilat ayat 34 sampai 36. Setelah ketiga ayat di atas, tidak ada ayat keempat yang semakna dengannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar bersikap diplomasi terhadap musuh dari kalangan sesama manusia dan berbuat baik kepadanya dengan tujuan agar ia sadar dan kembali kepada watak aslinya yang baik, yakni kembali bersahabat dan rukun. Allah memerintahkan kita untuk memohon perlindungan kepadanya dalam menghadapi musuh dari kalangan setan sebagai suatu keharusan, karena kita tidak boleh bersikap diplomasi dan tidak boleh pula bersikap baik kepadanya. Setan selamanya hanya menginginkan kebinasaan manusia karena sengitnya permusuhan antara dia dan nenek moyang umat manusia, yaitu Adam alaihissalam di masa dahulu, seperti yang disebutkan di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Surat Al-A'raf ayat 27. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian, maka anggaplah ia musuh kalian. Karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Al-Fatir, surat Al-Fatir ayat 6. Afatattakhizunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'salil zalimina badala. Patutkah kalian mengambil dia dan turunan-turunannya sebagai pemimpin selain dariku, sedangkan mereka adalah musuh kalian? Amat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Kahfi ayat 50. Sesungguhnya setan atau iblis pernah bersumpah kepada nenek moyang kita semua, yaitu Adam alaihissalam, bahwa dia benar-benar termasuk orang-orang yang menasihatinya. Tetapi ternyata setan berdusta dalam sumpahnya itu. Sesungguhnya bagaimanakah perlakuan setan terhadap kita sebagai anak cucu Adam? Hal ini diungkapkan oleh firman-Nya menyitir perkataan setan. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Demi kekuasaan Engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-hambamu yang mukhlas di antara mereka. Surat Shad ayat 82 sampai 83. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa iza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Sesungguhnya setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang-orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhannya. Sesungguhnya kekuasaannya hanyalah atas orang-orang yang mengambilnya jadi pemimpin dan atas orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah. Surat An-Nahl ayat 98 sampai 100. Tauz, segolongan ulama ahli qura dan lain-lainnya mengatakan bahwa bacaan ta'uz dilakukan sesudah membaca Al-Quran. Mereka mengatakan demikian berdasarkan makna lahiri ayat untuk menolak rasa ujub sesudah melakukan ibadah. Orang yang berpendapat demikian antara lain ialah Hamzah berdasarkan apa yang telah ia nukil dari Ibnu Falufa dan Ibnu Hatim As-Sijistani. Hal ini diriwayatkan oleh Abul Qasim Yusuf Ibnu Ali Ibnu Junadah Al-Huzali Al-Maghribi di dalam Kitabul Ibadah Al-Kamil. Ia meriwayatkan pula melalui Abu Hurairah, tetapi riwayat ini berpredikat gharib. Lalu dinukil oleh Muhammad Ibnu Umar Ar-Razi di dalam kitab tafsirnya dari Ibnu Sirin. Dalam suatu riwayatnya ia mengatakan bahwa pendapat ini adalah perkataan Ibrahim An-Nakhai dan Daud Ibnu Ali Al-Asbahani Al-Zahiri. Al-Qurtubi meriwayatkan dari Abu Bakar Ibnu Arabi dari sejumlah ulama dari Imam Malik bahwa si pembaca mengucapkan ta'udz sesudah surat Al-Fatihah. Akan tetapi Ibnu Arabi sendiri menilainya gharib atau aneh. Menurut pendapat ketiga, ta'udz dibaca pada permulaan bacaan Al-Quran dan pungkasannya karena menggabungkan kedua dalil. Demikianlah yang dinukil oleh Ar-Razi.
Akan tetapi menurut pendapat yang terkenal dan dijadikan pegangan oleh jumhur ulama, bacaan ta'awudz hanya dilakukan sebelum bacaan Al-Quran untuk menolak godaan yang mengganggu bacaan. Menurut mereka, makna ayat berikut, Faiza qara'tal Qur'an fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Ialah apabila kamu hendak membaca Al-Quran, perihalnya sama dengan makna yang terkandung di dalam firman Allah Subhanahu wa taala lainnya, yaitu idz qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tangan kalian. Al-Maidah ayat 6. Makna yang dimaksud ialah bila mana kamu hendak mengerjakan salat. Pengertian ini berdasarkan hadis yang menerangkan tentangnya. Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Hasan Ibnu Anas. Telah menceritakan kepada kami Ja'far Ibnu Sulaiman dari Ali Ibnu Ali Ar-Rifai, Ibnu Ali Ar-Rifai Al-Yashkuri dari Abul Mutawakkil At-Taji dari Abu Sa'id Al-Khudri yang menceritakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila mengerjakan sholat di sebagian malam harinya membuka sholatnya dengan bertakbir, lalu mengucapkan Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka thumma yaqul la ilaha illallah salasa thumma yaqul a'udzu billahi samiul alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memuji kepada Engkau, maha suci asma-Mu dan maha tinggi keagungan-Mu. Tiada Tuhan selain Engkau. Kemudian bila mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah sebanyak 3 kali, lalu membaca doa berikut, aku berlindung kepada Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui dari godaan setan yang terkutuk, yaitu dari kesempitan, ketakaburan, dan hembusan rayuannya. Hadis ini diriwayatkan dalam 4 kitab sunan melalui riwayat Ja'far Ibnu Sulaiman dari Ali Ibnu Ali Ar-Rifai. Imam Tirmizi mengatakan bahwa hadis ini paling masyhur dalam babnya. Imam Tirmizi mengartikan istilah al-hams dengan makna cekikan atau kesempitan, an-nafakh dengan takabur, dan an-nafas dengan makna hembusan rayuan yang mendorong seseorang mengeluarkan syairnya. Hadis ini sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Ibnu Majah melalui hadis Syu'bah dari Amr Ibnu Murrah, dari Asim Al-Ghazi, dari Nafi Ibnu Jabir Al-Mut'im, dari ayahnya yang menceritakan, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hina dakhala fi salati qala Allahu akbar kabiran thalatha subhanallahu bukratan wa asila thalatha Allahumma inni a'udzubika minasyaiton min hamzihi wa naf'ihi wa nafthihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memulai salatnya mengucapkan Allahu akbar kabira, Allah maha besar dengan kebesaran yang sesungguhnya. Alhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya. Subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah di pagi dan petang hari, masing-masing 3 kali. Lalu ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari setan yang terkutuk, yaitu dari godaannya, sifat takaburnya, dan embusan rayuannya.